Saudara, buntut kasus suami jadi tersangka usai bela istri dijambret, Kapolresta Sleman Kombes Edi Setianto Erding Wibowo dicopot dari jabatannya. Penonaktifan Kombes Edi berdasarkan hasil audit internal Polda DIY, di mana ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait pengawasan yang tidak dilakukan Kapolresta Sleman dalam kasus tewasnya 2 jambret sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sebagai penggantinya, Kapolda DIY Irjen Anggoro Soekartono menunjuk Kombes Rudi Yulianto yang saat ini menjabat sebagai Dires Narkoba Polda DIY menjadi pelaksana harian atau PLH Polresta Sleman. Selaku Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Dan saya telah menunjuk pengganti pelaksana harian Kapolresta Sleman Kombes Pol Rudi yang sekarang sebagai Dir Narkoba. Kejaksaan Negeri Sleman mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atas tersangka Hogi Minaya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 2 pelaku jambret. Sebelumnya rekomendasi SKP 2 atas kasus itu dikeluarkan Komisi 3 DPR RI usai menggelar rapat dengar pendapat Rabu lalu. Saya, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, selaku penuntut umum, mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atas nama tersangka Ade Presley Hogi Minaya tanggal 29 Januari 2026. Usai dicopot dari jabatannya, apakah ada sanksi yang akan diterima ex-Kapolresta Sleman? Lalu bagaimana agar kasus seperti ini tidak terulang lagi? Kita bahas bersama Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fri. Ada juga penasihat ahli Kapolri bidang hukum dan maksud kami pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISES, Bambang Rukminto. Mas Bambang, selamat malam. Malam, Audrey. Ya, saya mau ke Pak Arianto dulu, Pak Arianto. Jadi Kapolresta dinonaktifkan ini sebenarnya untuk sekedar redakan gaduh saja atau memang sudah ditemukan adanya unsur kelalaian di sini? Itu kan dari pemeriksaan Irwasda sudah jelas karena lemahnya pengawasan ya. Nah kemudian saat itu langsung dia diganti, itu melakukan tindakan yang langsung spektakuler menurut saya sih ya. Dan kemudian pasti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih detail lagi untuk menentukan kedalaman kekeliruan dia. Apakah kekeliruan dia itu hanya sekedar lalai atau kurang disiplin atau ada kesengajaan barangkali mempermainkan kasusnya itu sehingga mengusahakan PRJ dan sebagainya itu dan akhirnya tidak menghentikan itu akan diteliti nanti ya seberapa jauh kemauan dia ataupun seberapa jauh pengetahuan dia untuk mengendalikan kasus yang jelas ini bikin cemar nama polisi kan gitu. Ya, ini kan dinonaktifkan setelah kemarin Kapolresta ini juga menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3. Ini dinilai telat nggak sih, terlambat gitu? Ya enggak. Kalau menurut saya ya, saya kira ya enggak telat, enggak terlambat, enggak kecepatan juga. Menurut saya sih pas ya. Begitu dipanggil kemudian dimarah-marah itu udah pasti harus diambil tindakan. Saya udah menduga waktu itu. Walaupun Pak Kapolresnya sendiri kan itu mengatakan kan sudah minta maaf ya. Tapi tadinya pertama kali kan dia merasa tidak bersalah karena menurut dia aturannya kayak gitu kan. Tapi ketika ditanya mengenai bahasa pasal saja nggak tahu. Nah itu kelihatan sekali bahwa dia tuh pengawasannya lemah sekali kan gitu. Oke. Nah ini untuk pembelajaran untuk yang lain dan saya kira ini bagus ya. Reaksi yang begitu itu dan kemudian diumumkan publik akan membaca oh polisi bergeraknya gitu dan samping itu juga untuk pembelajaran polisi yang lain di tempat yang lain yang selama ini masih suka main-main mempermainkan korban tidak melihat keadilan itu
mulai sekarang berbeda cara berpikirnya. Jangan cuma cari-cari pasal untuk cukup, kemudian cari saksi ahli, udah cukup, langsung dikirimkan itu. Oke. Itu kira-kira. Oke, kalau dari Mas Bambang pandangannya sebenarnya pada saat Kapolrestanya dicopot, apakah memang karena murni karena menimbulkan kegaduhan atau karena memang tadi salah penerapan untuk pasalnya dan Kapolrestanya sendiri tidak tahu, atau bagian yang mananya yang paling penting ini sehingga Kapolresta Sleman ini dinonaktifkan, Mas Bambang? Yang pasti karena viral dulu ya, Audrey. Karena kalau tidak viral ya mungkin ini kasus ini akan berlanjut terus gitu loh. Artinya selama ini ada sistem kontrol yang keliru, saya melihatnya seperti itu. Karena kalau kemudian semua kasus harus dipanggil ke DPR dulu, kan ini capek gitu loh. Artinya kan tidak semua kasus itu mendapatkan perhatian DPR, dan hanya kasus-kasus yang viral saja yang mendapatkan perhatian DPR sehingga dipanggil seperti itu. Artinya selama ini sistem kontrol dan pengawasan itu tidak berjalan. Sistem kontrol itu bukan hanya pada Kapolres tapi pada Wasidik. Wasidik juga ada Propam, dan semua laporan itu kan ditembuskan ke Polda juga gitu loh. Artinya selama ini Polda juga tidak care dengan kasus ini seperti itu. Jadi yang dimaksud Mas Bambang sebenarnya nggak perlu sampai lari-lari jauh sampai RDP dengan Komisi 3 gitu ya? Benar, kalau sistem kontrol itu berjalan, sistem kontrol dan pengawasan itu berjalan, kan tidak perlu setiap kali viral terus dipanggil DPR seperti itu kan. Artinya kepolisian kan sudah banyak aplikasi-aplikasi itu. Ada platform Dumas Presisi, Propam Presisi, semuanya sudah lengkap, tapi faktanya kan tidak berjalan gitu loh. Kalau itu semua berjalan, semua menjadi perhatian, berjalan dengan normal aja lah. Masyarakat kan tidak perlu memviralkan lebih dulu gitu loh. Itu semua sudah diproses. Kasus ini kan sudah terjadi bulan April kemarin. Artinya kan ada proses yang hampir berapa bulan ini ya? Hampir 8 bulan gitu loh, 8 bulan lebih kasus ini sehingga mendapat perhatian oleh DPR. Kalau tidak mendapatkan perhatian DPR, ya lanjut terus. Makanya ini kan sangat disayangkan sistem kontrol dan pengawasan di kepolisian ini seperti itu. Makanya kontrol dan pengawasan itu tidak mungkin diserahkan kepada internal sendiri karena nggak akan mungkin jalan, harus ada kontrol pengawasan eksternal yang kuat. Oke, kalau Kapolrestanya sudah dinonaktifkan alias dicopot, Kasat Lantasnya juga Pak Arianto, tapi kan pada saat seseorang ini ditetapkan sebagai tersangka pasti ada rentetannya dulu ya, dari penyelidikan sampai penyidikan. Ada dari pengusutannya misalnya dari keterangan saksi, kemudian juga gelar perkara, olah TKP. Kalau gitu apakah ini hanya cukup berhenti kepada Kapolrestanya yang bertanggung jawab atau juga Kasat Lantasnya, atau jangan-jangan sebenarnya harus diteliti lagi dari awalnya nih? Kalau ini sekarang ini kan yang jelas itu yang bertanggung jawab dari hasil daripada itu. Dan pelaksana itu kalau diarahkan yang betul, dia tidak akan salah. Nah, ini masalahnya kan hasilnya itu dinilai tidak benar. Kan gitu kan, hasil daripada itu. Walaupun saya katakan, walaupun waktu penyidikan itu selesai, sudah dikirim ke jaksa dan diterima. Dan waktu itu kan dianggap itu benar kan gitu, oleh para pejabat yang ada di situ itu tadi. Nah baru kan setelah ini kan bahwa hasilnya itu dianggap tidak benar, karena viral di lapangan bahwa itu pasalnya keliru kan gitu kan. Ya, kenapa kan pasalnya itu keliru kan? Karena Pak Kapolresnya itu dan Kajarinya hanya melihat pakai pasal-pasal yang lama itu, sehingga dia semangatnya itu di dalam menyidik itu itu masih pakai pola berpikir yang lama. Yang penting ada bukti, dua alat bukti, kemudian cukup apa tidak untuk memperkuat saksi ahli, dikirimkan, kalau jaksa sudah menerima, sudah selesai urusannya kan gitu kira-kira. Ini kan jadi viralnya setelah sampai di jaksa. Itu kira-kira begitu. Tapi pertanyaan selanjutnya Pak Arianto dan juga Mas Bambang, kasus orang bela diri kemudian dari kejahatan lalu kemudian jadi tersangka, ini kan bukan pertama kali terjadi ya. Kenapa ini terus berulang gitu? Apa celahnya di sini sehingga seorang yang membela diri justru sebaliknya malah ditetapkan sebagai tersangka? Usai jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.
Belajar dari kasus Hogi yang membela istrinya kemudian ditetapkan sebagai tersangka, kasus ini juga beberapa kali pernah terjadi pembelaan seseorang terhadap kejahatan tapi kemudian dianggap atau dijadikan sebagai tersangka. Mas Bambang, ini gimana hal ini selalu berulang terjadi? Ya, ini karena ketidakcermatan ya, diskresi yang sangat besar pada kawan-kawan kepolisian ini tidak diiringi dengan kecermatan. Apalagi tadi barusan saya diskusi dengan Pak Rianto di balik layar, ini soal mindset kawan-kawan kepolisian yang selalu mengedepankan normatif prosedural. Padahal kalau kita membaca tesisnya Prof. Sachipto Raharjo bahwa hukum itu bukan untuk hukum, tapi hukum itu untuk keadilan, kan seperti itu. Hukum terkait dengan hukum progresif. Ya, hukum progresif inilah yang seharusnya lebih ditekankan di kawan-kawan kepolisian gitu loh. Kalau kita melihat kasus ini terjadi sehingga Hogi ini ditetapkan tersangka kan sebenarnya sangat jauh dari kecermatan itu tadi. Memang miris sih, karena dalam sebuah tindak pidana itu kan ada mens rea. Apakah ada niat jahat dari Hogi ini gitu loh, apa terhadap pelaku yang membahayakan istrinya, pelaku jambret yang membahayakan istrinya. Pasal-pasal terkait itu kan sebenarnya sudah diatur. Kalau kita melihat juga kemarin di rapat dengar pendapat di Komisi 3, Kapolresnya juga tidak membawa KUHP ini, artinya jangan-jangan belum membaca seperti itu. Padahal di situ ada pasal-pasal terkait dengan tindak yang disebabkan ketidaksengajaan seperti itu, artinya tidak memiliki mens rea. Ini sangat penting sekali, dan kalau kita melihat kasus-kasus seperti ini terus berulang, lagi-lagi ya arogansi itu muncul karena memiliki kewenangan yang berlebih seperti itu. Oke, Pak Arianto, singkat Pak Arianto. Ya, ini suatu pukulan bagus untuk polisi ya. Saya kira juga Pak Kapolri ini harus melihat betul ya. Di lapangan itu betul-betul tantangannya berat karena apa? KUHP baru itu kan ada 600 pasal. Kita dulu ngapalin pasal KUHP yang cuma 300 itu aja, cuma hafal seberapa itu. Padahal sekarang berubah dan ini harus ditatar betul-betul anggota di lapangan. Dan ini sebagai contoh, tolong polisi yang di lapangan jangan bekerja hanya legalize, tetapi harus legitimate. Artinya itu diakui oleh masyarakat, itu yang penting. Karena saya menanamkan kayak gini ini susah Bu, dari dulu. Nggak dipercaya sama anak-anak yang di lapangan itu. Dianggapnya kita itu tidak taat hukum waktu itu. Ya, ketika kita nyuruh mereka agar legitimate, artinya itu diakui oleh masyarakat tindakan kita gitu. Kira-kira itu. Harus ini suatu tantangan besar dan menjadi cambuk bagi polisi untuk memperbaiki diri. Sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih Pak Arianto Sutadi, Mas Bambang Rukminto, terima kasih. Selamat malam semuanya.